Materi IPA kelas 8 semester 2. Transportasi pada tubuh makhluk hidup. Kita masih mempelajari tentang tekanan zat cair. Ya, kita masuk pada bagian yang terakhir dari tekanan zat cair, ya, dan juga merupakan ini pertemuan terakhir untuk modul yang ke-9. Ya, yang ke-9 atau ke-4 untuk di kelas 8. Ya. Yuk kita sama-sama belajar ya. Bejana berhubungan. Ya, perhatikan gambar, yaitu bejana berhubungan, ya, seperti itu. Ya, itu bisa saja bentuknya berbeda-beda. Ya, tapi dia berhubungan di bagian dasarnya. Bila bejana berhubungan diisi oleh satu jenis zat cair, maka pada keadaan setimbang, permukaan zat cair terletak pada satu bidang mendatar. Jadi tinggi permukaan cairnya sama semua. Ya, sama semua ya, seperti pada gambar ya di bawah itu ya. Oke. Nah, aplikasi dari bejana berhubungan itu banyak ya. Di antaranya itu adalah teko air ya, atau teko teh ya. Itu mulutnya harus lebih tinggi daripada badan tekonya. Terus juga bisa dibuat menjadi water pass sederhana ya, itu dengan menggunakan selang yang transparan ya, karena permukaannya tingginya sama, berarti kita bisa gunakan supaya tidak miring-miring ya. Nah, terus juga sama sumur ya, itu sumur juga sama menggunakan bejana berhubungan ya. Itu adalah aplikasi dari bejana berhubungan. Sekarang kita lihat ya, rumusnya. Ya, rumus untuk bejana berhubungan. Jadi kamu lihat dulu gambarnya. Ya, gambarnya itu ya, perhatikan di sebelah kiri ya, itu ada rho 1 ya, itu zat cairnya rho 1 ya. Itu tingginya H1 ya. Juga ada rho 2 yaitu massa jenis zat cair kedua ya, dengan ketinggian H2 ya. Nah, di ketinggian yang sama itu tekanannya sama. Berarti kita gunakan rumus rho 1 dikalikan H1 sama dengan rho 2 dikalikan H2 ya. Itu keterangannya. Oke, jadi rumusnya mudah ya. Yang di sebelah kiri rho dengan H-nya kita kalikan, sebelah kanan rho dengan H-nya kita kalikan ya. Kita lihat contoh soalnya. Ya, pipa U diisi air ya, rho air 1 gram per cm kubik ya, hingga seimbang ya, seimbang. Kemudian pada kaki kiri diisi minyak, rho minyak 0,8 gram per cm kubik ya, hingga permukaan air pada kaki kiri turun 5 cm. Berarti di kaki kanan permukaan airnya naik 5 cm. Jadi total tinggi airnya selisihnya berapa? 10 cm ya. Itu tinggal dikali 2 ya, maka hitunglah tinggi minyak yang dituangkan ya. Yuk kita lihat penyelesaiannya ya. Nah, ini penyelesaiannya ya. Ya, kita sudah tahu dari soal massa jenis air 1 gram per cm kubik, tinggi airnya ya 2 kali 5 10 cm, dan massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik. Ya, ditanyakan berapa tinggi minyak yang dituangkan. Ya, dijawab rho A dikalikan HA sama dengan rho M dikalikan HM. Ya. Rho A-nya 1, HA-nya 10 sama dengan 0,8 dikalikan HM. Maka HM-nya berapa? 12,5 cm ya. Jadi tinggal masukkan rumus saja. Ya, selama kamu mengerti kalau tinggi airnya harus dikalikan 2, maka ya
itu tidak menjadi sulit soal ini. Tinggal masukkan rumus, oke? Sekarang kita lihat hukum Archimedes ya. Archimedes ya itu terkenal dengan kata-katanya Eureka. Ya, sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ya, itu ya hukum Archimedes. Ya, kamu bisa cari ya di biografinya ataupun di cerita-cerita ya bagaimana ya si Archimedes ini menemukan hukumnya ya. Itu menarik sekali untuk dibaca ya. Dengan Archimedes ya menemukan hukumnya itu, maka muncullah beberapa aplikasi ya atau alat-alat atau benda-benda yang kita bisa buat ya berdasarkan hukum Archimedes ya. Itu ya diantaranya adalah kapal laut ya. Kapal laut yang begitu besar, begitu berat bisa mengapung ya di air. Nah, kapal selam ya, kapal selam itu bisa menyelam ya. Bisa menyelam tapi bukan menyelam saja, bisa naik lagi. Kalau menyelam saja itu namanya tenggelam ya. Tapi kalau kapal selam itu bisa naik lagi ya. Menarik sekali. Dan juga jembatan apung. Ya, jembatan apung jadi hanya menggunakan ya bahan-bahan pelampung. Ya, jembatan bisa dilalui oleh kendaraan ya seperti sepeda motor ya. Rumus hukum Archimedes ada dua. Ini rumus yang pertama. FA sama dengan W dikurangin W aksen. Ya, W kutip ya, W aksen itu namanya ya. Ya, itu gambarnya ya. Ya, kita lihat dulu keterangannya, baru kita lihat gambarnya. Keterangannya FA itu gaya angkat atau berat yang hilang. Ya. Nah, W itu berat benda di udara waktu ditimbang di udara, dan W aksen itu adalah berat benda dalam zat cair pada waktu di dalam zat cair beratnya berapa. Nah, ternyata berat benda dalam zat cair itu ya kalau kita lihat di gambar itu ya batunya ya ditenggelamkan di dalam air, maka ada sebagian air yang tumpah. Nah, ternyata air yang tumpah itu volumenya sama dengan volume benda yang dicelupkan. Ya, dan berat zat cairnya yang tumpah itu ternyata sama dengan berat yang hilang ya atau selisih dari berat waktu di udara dengan berat waktu di dalam zat cair ya. Nah, itu adalah hukum Archimedes yang pertama rumusnya ya. Rumus yang kedua yaitu tentang gaya angkat itu sendiri. Ya, FA sama dengan rho ZC, itu maksudnya massa jenis zat cair, dikalikan G, gravitasi, dikalikan VB, volume benda yang tercelup. Ya, itu ya keterangannya ya, FA-nya itu gaya angkat. Ya, jadi ya benda yang dicelup dalam zat cair itu akan mengalami gaya angkat ke atas. Besarnya berapa? Nah, itu rumusnya. Ya, rho ZC dikalikan G dikalikan VB. Ya, nanti kita akan lihat contoh soalnya ya. Ini contoh soalnya. Benda yang beratnya 2 Newton dimasukkan ke dalam tabung berpancuran yang berisi air ya, sehingga air bisa tumpah ya. Ternyata air tumpah sebanyak 90 cm kubik. Bila percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, hitunglah berat benda dalam air. Nah, jadi di udara itu 2 Newton, dalam air jadi berapa? Diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Ya, yuk kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini penyelesaiannya. Diketahui ya, massa jenis zat cairnya 1000. Gravitasinya 10, volume zat cairnya ya itu 90 cm kubik ya. Kita ubah ke meter kubik jadi 0,00009. Beratnya di udara 2 Newton. Maka beratnya dalam zat cair berapa? Nah, pertama-tama kita hitung dulu ya volume
kita hitung dulu gaya angkatnya, FA-nya. Ya. Nah, FA itu kan sama dengan rho zat cair dikalikan G dikalikan volume benda yang tercelup. Nah, karena volume benda yang tercelup itu sama dengan volume zat cair yang tumpah, maka bisa kita ganti menggunakan volume zat cair. Ya, maka FA-nya sebanyak 1000 kali 10 kali 0,00009 jadi 0,9 Newton. Maka itulah berat yang hilang. Sehingga kita masukkan rumus FA sama W dikurang W aksen, maka W aksennya kita dapatkan 1,1 Newton. Ya, jadi yang hilang beratnya berapa? 0,9. Maka begitu dalam air, ya beratnya menjadi hanya 1,1 Newton. Ya. Nah, benda dalam zat cair itu memiliki beberapa posisi. Ya, yang pertama posisi bendanya terapung. Ya, terapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Ya, rho benda lebih kecil dari rho zat cair. Nah, benda juga bisa melayang, ya. Melayang bukan tenggelam ya, bukan terapung, bukan tenggelam, tapi dia di dalam air seluruhnya. Ya, itu melayang namanya. Ya, gitu kalau massa jenisnya sama dengan massa jenis zat cair. Ya, dan satu lagi dia akan tenggelam. Ya, jika massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis zat cair. Ya, itu tenggelam. Jadi ada 3 ya. Bisa terapung, bisa melayang, bisa tenggelam. Apa yang membuat benda bisa seperti itu? Ya, itu adalah ya massa jenisnya. Ya, massa jenisnya bagaimana dibandingkan dengan massa jenis zat cairnya. Ya. Apa yang kita pelajari? Ya. Yang pertama, tinggi permukaan zat cair pada bejana berhubungan selalu sama. Kenapa sama? Karena mendapatkan tekanan yang sama pada permukaan masing-masing. Ya. Yang kedua, benda akan mengapung dalam zat cair jika massa jenisnya lebih kecil dan tenggelam jika massa jenisnya lebih besar ya daripada massa jenis zat cair itu. Ya. Itulah yang kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Ini eksplorasi mandiri, ya silakan kalian mengeksplor ya, mengerjakan dan mencari lebih banyak lagi informasi. Ya. Yang pertama, pipa U, ini soal ya, soal hitungan. Pipa U mula-mula berisi air yang warnanya kuning gitu ya di gambar. Ya, kemudian pada bagian kanan dituang zat cair A ya, itu yang warna hitam di gambar sehingga terjadilah kesetimbangan seperti pada gambar. Ya, perhatikan. Ya, itu tinggi yang hitam berapa tuh? 19 kurang 4 ya. Tinggi yang kuning berapa tuh? Yang di atas garis putus-putus. Ya, 16 kurang 4. Nah, jangan sampai lupa dikurangi 4 cm-nya ya. Nah, jika rho air 1 gram per cm kubik, hitunglah rho atau massa jenis zat cair A itu. Berapa ya? Jangan lupa pakai rumus yang tadi ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua nih. Kedua, jelaskan. Ya, tapi harus sesuai dengan pemahaman sendiri. Ya, pemahaman sendiri ya. Jangan asal lihat di internet langsung disalin habis-habisan. Ya, jelaskan mengapa kapal laut dapat mengapung di air laut. Padahal kapal laut sangat berat. Ya, lebih berat dari batu. Coba kamu lempar batu saja ke air laut, pasti batunya tenggelam. Nah, ini kok kapal lautnya bisa ngapung. Kenapa? Nah, coba kamu cari. Ya, cari sebanyak-banyaknya informasi dan kamu jelaskan ya dengan kata-kata kamu sendiri, dengan pemahamanmu sendiri ya, kenapa bisa ngapung. Oke? Ya, semangat belajar. Ya, jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!